Di desa Kenanga yang damai, kehidupan warga berjalan tenang dan sederhana. Penduduknya dikenal rukun dan hidup berdampingan dengan alam, menjauhi hal-hal mistis. Namun, desas-desus tentang adanya praktik ilmu hitam tiba-tiba mengusik ketenangan itu, dan nama seorang perempuan, Sari, menjadi perbincangan hangat di seluruh desa. Sari, yang biasanya dikenal sebagai sosok lugu, tertangkap sedang menjalani ritual misterius di tepi sungai saat malam tiba. Kejadian itu tak lepas dari pandangan salah satu warga yang kebetulan melintas dan melihat sosok Sari bersama seekor ular besar. Desas-desus semakin menyebar cepat, dan warga mulai gempar dengan penemuan itu. Sebuah rahasia gelap mulai terbongkar, mengungkap bahwa Sari tidak sendirian. Ada sosok misterius yang membantunya, seorang dukun tua bernama Ki Sukra yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Ki Sukra dikenal di desa Kenanga sebagai dukun yang memiliki ilmu hitam dan kekuatan untuk menaklukkan binatang. Rumahnya di pinggiran desa selalu tampak sunyi dan dikelilingi oleh tanaman liar yang menambah kesan angker. Sari, yang putus asa karena kehidupan miskinnya, memutuskan untuk mengunjungi Ki Sukra. Ia merasa sudah tak mampu bertahan hidup dalam kesulitan tanpa adanya perubahan. Ketika akhirnya ia berani mengetuk pintu, pintu terbuka pelan, dan di hadapannya berdiri sosok tua dengan mata tajam yang menyiratkan pengalaman hidup panjang. Tanpa banyak basa-basi, Sari pun menyampaikan keinginannya untuk terbebas dari kemiskinan. Ia memohon kepada Ki Sukra untuk membantunya. Dengan senyum samar, Ki Sukra mendengarkan permintaan Sari dan mengajaknya menjalani ritual pesugihan yang penuh risiko. Malam itu, ritual dimulai di sebuah ruangan yang hanya diterangi oleh lilin-lilin kecil. Sari berlutut di depan Ki Sukra yang mulai membisikkan mantra-mantra dalam bahasa kuno, menciptakan suasana yang mencekam dan menggetarkan hati Sari. Di depan mereka, seekor ular besar mulai mendekat. Kilauan tubuhnya terlihat mengerikan dalam cahaya lilin yang temaram. Sari berusaha menahan napas, namun jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan mulai menguasainya. Meski merasa takut, Sari tetap mengikuti semua arahan Ki Sukra, berharap ritual ini akan mengubah hidupnya. Ia merasa seperti berada di ambang dunia lain, di mana suara dan desisan ular semakin memenuhi ruangan, menguatkan aura mistis yang menyelimuti ritual tersebut. Setelah ritual, Sari merasakan tubuhnya sangat lelah. Namun, tak berapa lama kemudian, ia mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Perutnya terasa berbeda, dan bulan demi bulan, perubahan itu semakin nyata hingga akhirnya ia menyadari dirinya mengandung. Ki Sukra menyatakan bahwa kehamilan ini adalah tanda keberhasilan ritual pesugihan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kekayaan akan segera menghampiri Sari, namun dengan sebuah harga yang harus ia bayar dengan setia. Kehidupan Sari perlahan mulai berubah. Kehidupan yang dulu sulit dan penuh kekurangan kini mulai digantikan dengan keberlimpahan. Namun, Sari merasa ada yang aneh, seperti ada sesuatu yang tak terucapkan yang terus mengikuti dirinya. Kekayaan dan rasa sepi keberuntungan terus menghampiri Sari. Usaha kecilnya yang dulu sepi kini ramai pembeli. Warga desa mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada Sari, yang semakin hari tampak lebih kaya dan berbeda dari sebelumnya. Namun, di balik semua kemewahan yang kini mengelilinginya, Sari merasakan kehampaan yang tak bisa diisi. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan-bayangan aneh, mimpi buruk yang mengusiknya. Dalam tidurnya, ia sering melihat ular besar yang dulu menemani ritualnya, seolah-olah menagih sesuatu darinya. Sari mulai bertanya-tanya apakah kekayaan yang ia miliki ini layak dengan harga yang harus ia bayar setiap malam. Mimpi-mimpi aneh itu semakin intens. Suara desisan ular sering terdengar dalam tidurnya, membuat Sari terbangun dalam ketakutan setiap malam. Wajah Ki Sukra dengan tatapan yang dingin juga muncul di mimpinya, seakan mengingatkan sesuatu yang ia lupakan. Bayangan ular gundul yang terus mendekat dan melingkar di sekeliling tubuhnya terasa begitu nyata. Ia mulai merasa bahwa hidupnya kini tak hanya sekadar kaya, tapi juga terikat pada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Kehidupan Sari yang awalnya indah berubah menjadi penuh ketakutan. Malam-malamnya menjadi penuh dengan keresahan, dan hatinya terasa semakin berat seiring berjalannya waktu. Sari tak tahan lagi dengan mimpi-mimpi buruk yang mengganggunya. Ia merasa perlu mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi padanya. Dengan hati yang penuh rasa takut, ia memutuskan untuk menemui Ki Sukra sekali lagi. Ia berjalan menuju rumah tua sang dukun di pinggiran desa, di mana cahaya remang-remang dari lampu minyak masih menyala di depan rumah. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu, berharap mendapat solusi atas semua keresahan yang ia alami. Ki Sukra menyambutnya dengan tatapan yang dalam. Sari menceritakan semua mimpi buruk dan kegelisahannya, berharap sang dukun bisa memberikan jawaban atau mengakhiri ikatan yang terus menghantuinya. Ki Sukra mendengarkan keluh kesah Sari tanpa ekspresi,
tetapi tatapannya mengisyaratkan sesuatu yang mendalam. Setelah beberapa saat hening, ia berbicara dengan suara penuh wibawa, menyatakan bahwa untuk membebaskan diri dari ritual ini tidaklah mudah. Ia menjelaskan bahwa Sari telah membuat perjanjian dengan dunia gaib, yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jika ingin keluar, kau harus menyerahkan sesuatu yang sama berharganya dengan kekayaan yang telah kau peroleh, kata Ki Sukra sambil menatap tajam. Tawaran itu membuat Sari terdiam dan bergidik. Dalam keputusasaan, Sari merenung. Kehidupan yang nyaman kini terasa sebagai jebakan yang menakutkan. Meski ia tahu konsekuensinya, Sari mulai mempertimbangkan tawaran Ki Sukra untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai besar sebagai jalan keluar. Dalam keadaan tertekan, Sari bertemu dengan seorang pemuda bernama Jaya, seorang pendatang yang bekerja sebagai pedagang keliling di desa Kenanga. Jaya adalah sosok yang hangat dan baik hati, sehingga Sari merasa nyaman berbicara dengannya. Ketulusan Jaya membuat Sari merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak memulai jalan pesugihan. Jaya sering membantu Sari, tanpa pernah bertanya tentang perubahan yang ia alami. Dalam hatinya, Sari mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia peroleh dari kekayaan. Perlahan-lahan, Sari mulai membuka diri. Ia menceritakan sebagian dari kegelisahannya kepada Jaya, meskipun tidak secara langsung tentang ritual pesugihan yang ia lakukan. Jaya mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Suatu malam, Sari bermimpi buruk lagi. Kali ini, ia melihat ular besar yang mengepung rumahnya, lebih menyeramkan dari mimpi-mimpi sebelumnya. Ular itu melingkar di sekeliling tempat tidurnya, mendesis dengan suara yang nyaring. Di tengah mimpi itu, Sari mendengar suara Ki Sukra yang memperingatkannya bahwa ia sudah terikat dalam perjanjian. Sari merasa tubuhnya berat, seolah-olah ia tak bisa bergerak, dan dalam ketakutan, ia terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Keesokan harinya, Sari merenungkan mimpi itu dan semakin yakin bahwa ia harus segera mengambil tindakan. Ia mulai memikirkan cara untuk membebaskan diri dari jeratan yang kini semakin nyata menghantuinya. Kehidupan yang dulu Sari dambakan kini terasa sebagai penjara. Ia mulai melihat bahwa kekayaan yang ia miliki sebenarnya tak sebanding dengan kedamaian yang telah hilang dari hidupnya. Keinginan untuk kembali menjadi dirinya yang dulu semakin besar. Dalam hati, Sari bertekad untuk mencari jalan keluar dari semua ini. Ia mulai meninggalkan kehidupan mewah yang selama ini ia nikmati, mencoba hidup sederhana dan menutup diri dari hal-hal yang berbau mistis. Jaya, yang terus mendampinginya, menjadi satu-satunya orang yang memberikan harapan. Ia percaya bahwa bersama Jaya, hidupnya mungkin akan kembali normal, meskipun perjanjian dengan Ki Sukra terasa seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya. Sari dan Jaya semakin dekat. Persahabatan mereka menjadi pelipur lara bagi Sari, mengurangi sedikit demi sedikit beban di hatinya. Tanpa sadar, Sari merasa bahwa Jaya adalah sosok yang bisa ia percayai sepenuhnya. Jaya, meskipun tak mengetahui seluruh kisahnya, merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati Sari. Namun, ia memilih untuk memberikan dukungan tanpa menekan atau bertanya terlalu jauh. Bagi Jaya, persahabatan mereka adalah hal yang penting dan harus dipelihara. Berkat dukungan Jaya, Sari merasa lebih kuat. Ia semakin bertekad untuk mencari solusi untuk terbebas dari perjanjian kelam dengan dunia gaib yang telah ia ikat. Akhirnya, Sari memutuskan untuk kembali ke Ki Sukra dengan harapan bisa membatalkan ikatan gaib tersebut. Ia meminta bantuan Jaya untuk menemaninya, dan Jaya setuju meskipun tidak mengerti sepenuhnya apa yang akan mereka hadapi. Mereka berjalan menuju rumah Ki Sukra dengan penuh tekad. Di sana, Ki Sukra menunggu dengan senyum yang penuh arti, seolah telah mengetahui tujuan kedatangan mereka. Sari dengan tegas menyatakan keinginannya untuk bebas dari pesugihan. Ki Sukra hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa perjanjian dengan dunia gaib tak bisa diputuskan begitu saja. Ia menambahkan bahwa Sari harus siap dengan konsekuensi besar jika benar-benar ingin memutus ikatan tersebut. Ki Sukra memberikan pilihan kepada Sari. Ia harus menyerahkan hal paling berharga dalam hidupnya, yaitu cintanya pada Jaya, untuk membayar perjanjian itu. Jika tidak, ikatan pesugihan akan tetap menghantui Sari. Pilihan itu menghancurkan hati Sari. Ia mulai meragukan kemampuannya untuk mengambil keputusan tersebut. Meninggalkan Jaya berarti mengorbankan satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup kembali. Namun, Sari juga tahu bahwa kebahagiaan mereka tak akan berarti jika ia masih terikat dalam pesugihan. Dalam hatinya, ia bertekad untuk mengambil langkah yang benar, meskipun berat. Dengan hati yang berat, Sari memutuskan untuk meninggalkan Jaya. Ia menyampaikan keputusannya tanpa memberikan alasan yang jelas, hanya menyatakan bahwa ini adalah jalan terbaik bagi mereka berdua. Jaya tak mengerti, tetapi ia menghormati keputusan Sari.
Meski berat, ia memilih untuk memberikan Sari kebebasan, dengan harapan suatu hari nanti mereka bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Perpisahan itu membuat Sari merasa hancur, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan dirinya dari bayangan Ki Sukra dan pesugihan. Setelah berpisah dengan Jaya, Sari kembali menemui Ki Sukra dan menyatakan keputusannya. Ki Sukra tersenyum penuh arti dan mengakui bahwa Sari telah memenuhi syarat yang diminta. Dengan melakukan perpisahan itu, Ki Sukra membatalkan ikatan pesugihan yang selama ini mengikat hidup Sari. Ia memberitahu Sari bahwa mulai saat ini, kehidupannya akan kembali seperti semula, tanpa bayang-bayang gaib yang mengikutinya. Namun, Sari merasa ada bagian dari hatinya yang hilang. Meski kini ia bebas, rasa sepi semakin besar di dalam dirinya. Sari mencoba menjalani kehidupan barunya dengan penuh tekad. Ia meninggalkan harta-harta yang dulu ia kumpulkan, memilih hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Meski hidupnya sulit, ia merasa lebih damai. Kehidupan yang baru ini membuatnya sadar bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari kekayaan, melainkan dari kedamaian dan ketulusan hati. Sari berusaha merangkai hidupnya kembali dengan nilai-nilai yang ia anggap benar. Dalam hati, Sari berharap bahwa suatu hari ia bisa bertemu Jaya lagi, meskipun ia tak tahu bagaimana keadaannya kini. Tanpa diduga, suatu hari Jaya kembali ke desa Kenanga. Ia mendengar kabar tentang perubahan hidup Sari dan merasa terpanggil untuk menemuinya. Mereka bertemu di tempat yang dulu sering mereka datangi bersama. Sari terkejut sekaligus bahagia melihat Jaya. Ia menceritakan seluruh kisahnya, termasuk tentang pesugihan dan perjanjian yang membuatnya harus berpisah. Jaya mendengarkan dengan penuh empati, tanpa sedikit pun menghakimi. Setelah mendengar cerita Sari, Jaya menerima semuanya dengan hati yang lapang. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru bersama, tanpa ikatan gaib atau ambisi yang berlebihan. Kini, Sari dan Jaya hidup bersama, membangun usaha kecil yang mereka jalankan dengan jujur dan tulus. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, tanpa perlu harta berlimpah atau ritual gaib. Desa Kenanga menyaksikan perubahan besar dalam diri Sari. Kehidupan mereka yang penuh cinta dan ketulusan menjadi inspirasi bagi warga desa yang dulu sempat memandang rendah keputusannya. Sari dan Jaya membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bisa diraih dengan kerja keras dan kejujuran, tanpa perlu mengambil jalan pintas. Kisah Sari dan Jaya menjadi legenda di desa Kenanga, menginspirasi setiap penduduk untuk menjalani hidup dengan kejujuran dan ketulusan. Mereka yang dulu tertarik mengambil jalan pintas dengan ilmu gaib, kini menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah soal materi, melainkan ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di tengah segala cobaan, Sari dan Jaya menjadi teladan akan keberanian menghadapi kesulitan tanpa harus menyerahkan diri pada kekuatan gelap. Sari dan Jaya terus bekerja dengan tekun. Usaha kecil yang mereka rintis semakin berkembang, membawa kesejahteraan bukan hanya bagi diri mereka, tetapi juga bagi masyarakat desa. Mereka membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa yang membutuhkan, memperlihatkan bahwa kerja keras adalah jalan yang benar menuju kesuksesan. Kehidupan yang dulu tampak mustahil bagi Sari, kini terasa begitu nyata dan penuh makna. Desa Kenanga pun menjadi tempat yang lebih damai, jauh dari bayangan ritual pesugihan yang pernah mengusik ketenangan mereka.